Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi belajar IPA. Melanjutkan pelajaran yang kemarin yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji, yaitu berbiji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Yang ketiga ini kita bahas perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Kalau pada tumbuhan berbiji, kemarin pasti menghasilkan biji. Kalau berbiji tertutup, bijinya ditutupi oleh bakal buah. Kalau berbiji terbuka, biji tidak tertutupi oleh bakal buah. Yang pasti mereka ada biji. Dan biji ini berkembangnya, tumbuhnya dari organ reproduksi. Ya, kalau pada tumbuhan berbiji tertutup, organ reproduksinya berupa bunga. Kalau pada tumbuhan berbiji terbuka, organ reproduksinya berupa strobilus. Nah, sekarang pada tumbuhan paku. Pernahkah kalian lihat tumbuhan paku, anak-anak? Nah, apakah kalian pernah menjumpai bunga pada tumbuhan paku? Tidak pernah kan? Nah, terus mereka berkembang biaknya secara generatif dengan cara apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Untuk lebih paham bagaimana perkembangbiakannya, ikuti terus pelajaran berikut ini ya. Itu adalah tumbuhan paku, anak-anak. Bagi yang belum pernah lihat, nah seperti itulah tumbuhan paku. Kalau kita lihat bagian-bagian tumbuhan paku itu ada daun, ada batang, dan ada akar. Nah, bunganya tidak ada, maka bagaimana cara perkembangbiakan generatifnya? Kalau perkembangbiakan vegetatifnya, dia menggunakan rizoma, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah, di mana batang ini akan tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Nah, sekarang bagaimana dengan perkembangbiakan generatifnya? Kalau kita lihat di situ tidak ada bunga, tapi coba lihat anak-anak, di bagian daunnya ada bintil-bintil. Apa bintil-bintil itu? Bintil-bintil itu biasa disebut dengan sorus, di mana di dalam sorus itu ada sporangium, yang di dalamnya terdapat spora, sporangium atau dikenal dengan kotak spora. Kemudian spora ini akan mengalami pembelahan meiosis, membentuk sel kelamin nantinya ya. Kemudian ketika kotak spora ini kering atau kadar airnya berkurang, maka kotak spora ini akan pecah. Sporangium akan pecah, spora akan keluar dan berkembang menjadi protalium. Kemudian protalium ini akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu sel sperma dan archegonium itu sel telur. Jika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi yang nantinya akan menghasilkan sigot. Sigot ini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru, individu yang baru. Demikian untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan paku. Jadi perkembangbiakan generatifnya tidak melalui organ reproduksi bunga, tetapi melalui spora yang terdapat pada sporangium yang ada pada sorus. Demikian anak-anak untuk perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.